bukanlah supermodel atau bintang film. Tetapi hari ini Nora Vincent mendapatkan perlakuan glamor sepenuhnya. Nora adalah seorang penulis, dan salah satu foto ini akan menghiasi sampul buku barunya. Ini bukan sekadar aksi publisitas, ini tentang belajar bahwa ini adalah proyek kemanusiaan. Ini tentang menemukan sesuatu tentang makhluk manusia. Dan saya mempelajarinya dengan cara terbaik, karena saya telah mengalaminya. Apa yang dialami Nora, atau lebih tepatnya apa yang dialami dalam 2 tahun terakhir, adalah menjadi seorang pria, ya. Sedikit lebih pendek di bagian atas. Tidak, Nora tidak menjalani operasi ganti kelamin. Dia melakukannya dengan cara kuno, dengan berakting dan menyamar. Dengan tinggi 5:10 dan berat 155, serta mengenakan sepatu ukuran 11 pria. Nora tumbuh secara alami di Midwest bersama ibunya yang seorang aktris, ayahnya yang seorang pengacara, dan 2 kakak laki-lakinya. Nora adalah seorang tomboy dengan bakat dramatis. Dia mengatakan dia masih seorang tomboy dan sebenarnya adalah seorang lesbian yang tinggal di Midtown, Manhattan bersama pasangannya, Lisa. Saya pikir kita bisa memanfaatkan ini. Transformasinya menjadi pria yang dia sebut Ned dimulai dengan potongan rambut cepak, pakaian pria yang longgar, dan 2 sepatu kecil. Ia memakai bra olahraga untuk meratakan payudaranya, bahkan sedikit bantalan di celana dalam olahraganya. Saya juga mencoba berpikir, Ned itu tipe pria seperti apa? Dan untuk sisanya, ia meminta bantuan penata rias Ryan McWilliams. Ia datang kepada saya dan berkata, "Ryan, saya perlu berubah menjadi pria. Rambutnya harus sekecil mungkin kan?" Jadi mereka menemukan metode merobek wol kepang menjadi potongan-potongan seukuran kumis dan menempelkannya ke wajahnya. Wanita memiliki resonansi hidung yang jauh lebih kuat. Dan kemudian ada komponen teatrikal. Jadi seperti Tarzan yang santai, sedikit tidak ada Anda. Guru vokal Juliet yang hebat, Kate Morey, melatih Nora selama berbulan-bulan dalam program gerakan, pernapasan, dan berbicara. Saya ingin Anda menjadi pria terbaik yang Anda bisa. Saya ingin Anda memasukkan beberapa karakteristik halus dan tidak halus dari seorang pria. Perhatikan apa yang dilakukan pria jika mereka tiba-tiba perlu naik taksi, ya mereka langsung melakukannya. Sedangkan wanita akan meminta taksi, bukan menuntutnya. Ketika semua bagian disatukan, rambut, riasan, suara, postur, gaya, transformasi selesai. Dan Nora Vincent menjadi Ned Vincent. Saya bisa mengambil salah satu foto ini. Akan menjadi foto kedua di sampul buku. Buku Self-Made Man terbit hari ini dan tentang 18 bulan Nora hidup sebagai Ned. Aku ingin memasuki lingkungan minat laki-laki dan melihat bagaimana laki-laki berinteraksi satu sama lain. Aku ingin berteman dengan laki-laki. Aku ingin berteman dengan laki-laki. Tindakan pertama Ned sebagai laki-laki baru adalah bergabung dengan benteng persahabatan yang paling utama. Satu-satunya masalah adalah dia pemain bowling yang buruk. Jadi sungguh gila bagiku untuk masuk ke tempat ini tanpa kemampuan apapun. Dan mengapa mereka tidak mengusirku dari kota? Itu adalah kejutan pertama. Orang-orang dari lingkungan kelas pekerja Pennsylvania ini akan mengejek Ned dan menolaknya sebagai seorang pria. Tetapi sejak pertemuan pertama mereka menerima Ned. Jabat tangannya luar biasa. Itu membuatku kagum. Pertama kali aku berjabat tangan dengan seorang pria. Sungguh aneh. Aku dan pria itu takjub karena kau pikir perempuan itu baik. Kita mudah bergaul. Ini pertama kalinya para pria bertemu langsung dengan versi perempuan dari Anne. Apakah kau akan mengenaliku di jalan? Tidak. Bagus. Lebih tinggi dari yang kuingat. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana kabarmu? Selamat. Reuni ini adalah kesempatan pertama mereka untuk membicarakan persahabatan mereka. Tapi kalian bilang itu tidak ada kan? Permainan itu, kau tahu, orang yang tidak mencapai 100 poin harus memakai celana dalam. Wanita di akhir musim. Dan aku pikir kau tahu aku akan memberi kalian kejutan seumur hidup. Nora mendapatkan akses ke lingkaran dalam. Dia menemukan bahwa semua umpatan dan candaan yang baik hanyalah cara menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Oh ya, ingat? Ya Tuhan, benar. Aku lupa semuanya. Soal itu, tahukah kamu berdasarkan pengamatan kamu saat dia bermain bowling? Maksudku, kamu tahu kan, leluconnya adalah dia bermain bowling seperti, tapi kami curiga bahwa orang-orang ini juga begitu. Aku hanya gay, semua orang memang gay. Ya, semua orang punya gaya masing-masing kau tahu. Tapi gayaku begini. Menjelang akhir perjalanan tim, Nora memutuskan untuk
mengungkapkan dirinya sebagai seorang wanita. Gugup tentang bagaimana reaksi mereka, dia mencoba peruntungan dengan satu orang yang paling dekat dengannya. Dia mengajak Jim minum, jadi dia duduk. Dia sangat serius dan berkata, "Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu terkejut." Dan apa yang kau katakan? Aku berkata, "Satu-satunya hal yang akan membuatku terkejut adalah kau mengatakan bahwa kau seorang perempuan dan dia seorang laki-laki." Dan dia berkata, "Ya, kau setengah benar." Dia yang Jim bicarakan adalah pasangan Nora Lisa yang telah beberapa kali ditemui tim. Jim mengira mereka adalah Ned dan Lisa, pasangan heteroseksual, tetapi aku tidak mempercayainya pada awalnya. Awalnya, aku masih terkejut. Aku berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau tahu dari mana ini berasal? Ini hanya malam Senin biasa. Aku baru saja keluar, bersenang-senang beberapa menit yang lalu. Sekarang aku terjebak dalam percakapan aneh ini tentang namamu. Bukan lagi, kau tahu, nanti." Jim memberitahu anggota tim lainnya yang semuanya menerimanya dengan baik. "Apa yang kalian harapkan temukan di arena bowling yang penuh dengan pria? Kurasa kalian mengharapkan menemukan sekelompok pria yang hanya membicarakan bagian pribadi, wanita, dan sekelompok rasis. Dan kau tahu, kurasa itulah yang dia pikirkan saat datang ke sini. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa akulah yang paling menghakimi karena merekalah yang menerimaku tanpa mengetahui apapun tentangku. Merekalah yang menjadikanku teman mereka. Dan kau tahu, tidak ada penilaian yang melekat. Bukan seperti itu. Apa yang salah?" Nora dan Jim menjadi teman yang lebih dekat setelah Jim tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Sekarang Jim bersedia berbicara lebih pribadi dan terbuka, seperti tentang kanker istrinya. Nora menyadari bahwa keintiman di antara pria sangat kurang. Ada potensi kelembutan yang luar biasa di antara pria, dan aku tidak yakin itu selalu terwujud. Dan itu sangat menyedihkan. Mengungkap misteri malam kencan para pria adalah satu hal. Tetapi bagaimana dengan dunia eksplisit seksualitas pria? Aku benar-benar berhadapan langsung dengan perbedaan antara seksualitas pria dan wanita. Dan seksualitas laki-laki adalah jasmani. Fungsinya adalah suatu kebutuhan. Sebagai seorang pria, awalnya kupikir ini semacam hal yang biasa dilakukan pria kan? Klub-klub itu jelas bersifat seksual, yang membuat pria frustrasi secara emosional. Aku melihat para pria di sana menyenangkan. Para pria yang pergi ke klub-klub mahal ini akan berkata, "Ini bukan tentang rasa sakit, ini tentang kesenangan." Sehingga ketika mereka dewasa, Nora mengatakan bahwa klub striptease adalah tentang dorongan seks murni. Benar-benar kosong dari interaksi yang bermakna. Bahkan ketika seorang wanita duduk di pangkuan Anda, tetapi jika Anda tertarik pada wanita, itu adalah kebutuhan. Itu adalah dorongan yang sangat kuat. Jadi itu tidak pernah menjadi dingin. Di mana Anda kembali ke Australia, perempuanlah yang memiliki semua kekuasaan. Hanya dengan satu kata, tidak, akan menghancurkan seseorang. Dan masalahnya adalah kita tidak perlu melakukan bagian di mana kamu menyeberangi ruangan dan menghampiri orang asing lalu mengucapkan kata-kata pertama. Dan kata-kata pertama itu sangat sulit diucapkan tanpa terdengar seperti orang murahan atau terdengar seperti orang jahat atau apapun. Dan apa yang kalian lakukan? Nora berkata, penolakan yang diberikan, dia seperti dipenuhi permusuhan, kau tahu? Ned sebelum temannya kembali dari kamar mandi, "Kami sudah lama tidak bertemu. Kau memberi kami semua alasan seperti mencoba menyingkirkan kami. Lihat, aku seperti, aku benci menjadi pria yang kau coba singkirkan." Berbicara dengan seorang wanita, Barbara tampak lebih terbuka dan ramah. Dan pada akhirnya benar-benar meminta maaf atas bagaimana dia memperlakukan Ned. "Maaf karena bersikap kasar. Tolong lakukan itu." Hidup dalam wujud seorang pria di bar dan di dunia kencan memberi Anda rasa hormat yang berbeda terhadap pria. Itu memberi saya semacam rasa simpati yang pasti. Nora, seperti Ned, juga berkencan dengan sekitar 30 wanita. Jarang sekali, itu hanya tidak menyenangkan. Nora terkejut bahwa banyak wanita tidak tertarik pada pria yang lembut dan rentan. Prasangka saya adalah bahwa pria ideal adalah wanita dalam tubuh pria. Ada banyak wanita di luar sana yang benar-benar menginginkan pria yang jantan. Pada akhirnya, Ned memberitahu sebagian besar kencannya bahwa dia adalah seorang pria. Beberapa wanita ingin melanjutkan hubungan. Jadi, secara seksual, ya, dan itu adalah wanita heteroseksual. Itulah yang saya katakan. Semuanya ada di sini karena mereka, katanya kami terhubung, dan Anda tahu, ada sesuatu yang sangat kusuka darimu. Dan aku tidak peduli berapa banyak pria yang akan melakukan itu. Itulah perbedaan antara seksualitas pria dan wanita, tepat di situ.
Aku sedang mencari mobil dan misalnya berbelanja mobil baru, aku ingin berkencan dengannya hanya demi sebuah mobil. Yah, lihat, aku tidak mengatakan tetapi kembali ke penjual yang sama seperti Ned. Nadanya sangat bisnis dan pembicaraannya semua tentang performa. Terima kasih, sama-sama. Dia meningkatkan upayanya dengan menyusup ke semua tempat suci pria, tetapi setelah 8-18 bulan penipuan, sandiwara di kelompok pertemuan pria telah alam liar mulai menakutinya. Seorang pria telah memotong-motong. Seorang pria berpura-pura menjadi istrinya. Jadi saya pikir bagus kita akan punya kapak dan pisau. Jadi saya ketakutan setelah selamat dari klub strip, kencan, dan liga bowling. Nora Vincent ingin hari-hari terakhir Ned dihabiskan di antara para pria saja, di lingkungan pribadi dan intim. Nora, seorang Katolik yang telah meninggalkan agamanya, berpikir bahwa dunia batin biara yang terpencil akan ideal. Ned berhasil hidup selama 3 minggu sebagai peserta pelatihan. Para biarawan katanya adalah pria-pria saleh dan cerdas. Tetapi mereka tetaplah pria. Apa yang membuatnya secara prototipe maskulin? Apa maksudmu dengan itu? Kerusakan komunikasi, kebutuhan yang sangat besar akan keintiman pria, dan kurangnya kemampuan untuk memberikannya. Sungguh menyakitkan. Nora mengatakan para biarawan memusuhi sisi femininnya. Dia mengatakan dia dikucilkan karena asumsi para biarawan tentang orientasi seksualnya. Ned benar-benar berada di pusatnya, karena dia adalah pria yang feminin dan banyak dari mereka mengira saya gay, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka kepada saya dalam pengakuan dosa. Anda tahu, saya berkata, saya punya sesuatu untuk diakui kepada Anda. Dan dia berkata, ya, saya pikir saya tahu apa itu. Dan saya berkata, apa? Dan dia berkata, ya, kamu gay. Dan saya berkata, ya, memang, tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Kesepian tak bisa menyembunyikan apapun. Pikir Nora, itulah akhir yang sempurna baginya. Saga yang berlangsung selama 18 bulan adalah bergabung dengan kelompok terapi khusus pria, tempat para pria mencoba menjalin ikatan dan menunjukkan emosi mereka alih-alih menyembunyikannya. Mereka tidak bisa menunjukkan kelemahan, mereka tidak bisa menunjukkan kasih sayang, terutama satu sama lain, dan seringkali semua emosi mereka ditunjukkan dalam kemarahan. Mereka terus membicarakan kemarahan mereka. Seringkali kemarahan mereka terhadap wanita dan fisik dan kekerasan terhadap wanita. Sebagian besar dari ini adalah cara untuk melampiaskan emosi, semacam membicarakan hal-hal yang perlu dikatakan yang tidak akan pernah mereka lakukan. Memotong-motong istri mereka atau semacamnya. Bukan berarti mereka akan pernah melakukan itu. Tetapi itu adalah cara untuk mengeluarkan pikiran-pikiran tergelap. Nora mulai berempati dengan rasa takut, stres yang dirasakan pria karena harus selalu menjadi penyedia yang kuat. Pemimpin terapi, psikolog John Gorelli, melihat rasa malu Ned sebagai hal yang khas bagi pendatang baru yang brave. Banyak pria berbicara kepada saya setelah retret dan mengatakan bahwa berbicara dengannya, saya merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang feminin. Sekali lagi, beberapa anggota kelompok mengira Ned gay, tetapi tidak ada yang curiga dia seorang wanita. Setelah 8 sesi, kelompok itu pergi ke retret di alam liar. Tetapi 18 bulan, Nora menjadi penipu semakin menekannya. Tipu daya yang menyertainya semakin menumpuk. Jadi pada saat saya mulai melakukan kelompok pria ini, semuanya benar-benar mencapai titik kritis. Di retret itu, ketakutannya menjadi nyata. Dan saya berdandan seperti wanita. Apa yang sedang saya lakukan? Dia merasa bersalah karena berbohong, seolah-olah dia harus dihukum. Dalam ritual terakhir akhir pekan itu, para pria harus memeragakan masalah yang terungkap di retret dengan pasangan. Dan Anda meminta dia untuk menyakiti Anda. Ya, saya melakukannya. Pada saat itu, saya mulai benar-benar hancur. Saya benar-benar kehilangan kendali. Ya, Anda meminta pria ini untuk melukai saya. Jadi, melukai diri sendiri sangat... Ini adalah hal yang berkaitan dengan perempuan, dan menurutku itu adalah caraku. Nora tidak terluka secara fisik, tetapi ia terus mengalami penurunan emosional dan seminggu, kemudian dirawat di rumah sakit karena depresi berat. Ia menyimpulkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Ketika Anda mempermainkan itu, Anda benar-benar mempermainkan sesuatu yang Anda butuhkan, yang membantu Anda berfungsi. Dan saya menemukan bahwa gender hidup di otak Anda dan itu jauh lebih dari sekadar kostum. Dan saya benar-benar mempelajarinya dengan cara yang sulit, kata Nora. Ia mengatakan bahwa genderita, mipri dari kostumnya, Mekatama, mengatakan bahwa ia telah sembuh sekarang dan senang terbebas dari Ned. Tetapi pandangannya tentang pria telah berubah selamanya. Pria menderita. Mereka memiliki masalah yang berbeda dari wanita. Tetapi mereka tidak lebih baik.
Mereka membutuhkan simpati kita. Mereka membutuhkan cinta kita. Dan mereka membutuhkan satu sama lain lebih dari apapun. Mereka perlu bersama. Apakah menurut Anda wanita mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang pria? Sama sekali tidak. Tidak tahu sama sekali. John Gorelli berpikir bahwa kesimpulan Nora bahwa pria sama rentannya secara emosional seperti wanita adalah penting dan akan ditanggapi dengan serius karena berasal dari seorang wanita. Saya berkata kepadanya, ini akan menjadi revolusioner karena selama ini dipandang seolah-olah pria adalah pelaku dan wanita adalah korban. Sekarang, satu lagi pergantian identitas. Wari belum pernah bertemu langsung dengan Nora yang sebenarnya. Hai John, aku Nora. Hai, wow. Ru mengajar, jadi kita tidak pernah bisa datang ke pertemuan. Dan baik John maupun Nora senang dia adalah seorang perempuan. Ironisnya, Nora menyadari bahwa perjalanan menuju kedewasaan membantunya menghargai feminitasnya sendiri. Aku jauh lebih dekat dengan diriku sendiri daripada sebelumnya. Aku sangat menyukai diriku sendiri. Aku sangat suka menjadi diriku sendiri. Dan aku sangat suka menjadi seorang wanita. Apakah kamu suka menjadi wanita sebelumnya, Ned? Aku suka, tapi aku lebih menyukainya sekarang karena menurutku itu lebih merupakan sebuah hak istimewa. Itu sempurna, itu luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe video ini agar kalian dapat info terbaru dari channel ini.